Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Sul Apriliani. I am from bilingual class 7.3. Thank you for the time given to me. I want to present the material mind mapping. The title is Flavored Classroom. Oke. Di mana Flavored Classroom itu sendiri memiliki pengertian bahwa pembelajaran blended atau interaksi tatap muka dan virtual atau online yang mengembangkan pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran mandiri yang asinkronus, di mana pada peserta didik biasanya berinteraksi dengan seseorang atau dengan seorang pengajar dan teman sekelasnya, serta menerima umpan balik pada saat yang sama. Jadi ini termasuk pembelajaran sinkron atau pembelajaran dalam kelas, di mana contoh dari pembelajaran sinkron itu sendiri seperti audio dan teks. Nah, sedangkan pembelajaran secara asinkronus atau pembelajaran di luar kelas, contohnya seperti video, biasanya diakses melalui beberapa bentuk media pada platform digital. Peserta didik dapat memilih kapan mereka akan belajar, dan juga mereka dapat mengajukan pertanyaan yang dapat dilakukan pada kolom komentar, serta berbagai hal atau berbagai ide atau pemahaman mereka tentang sebuah materi dengan pengajar atau teman sekelas. Sedangkan umpan balik akan diterima kepada mereka tidak pada saat yang sama. Jadi, maksud dari Flavored Classroom ini sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas atau pembelajaran sinkron, guru akan men-share materi yang akan dipelajari di dalam kelas, tetapi dia men-share di aplikasi-aplikasi pada Flavored Classroom, sehingga peserta didik sudah bisa mempelajari materi sebelum kita memasuki pembelajaran di dalam kelas. Jadi pada saat kita belajar di dalam kelas, kita hanya tinggal memperkuat materi. Nah, metode Flavored Classroom ini bersifat real time dan secara mandiri. Nah, sekarang pembelajaran Flavored Classroom ini terbagi menjadi 3, yaitu sebelum kelas dimulai atau pre-class, yang kedua kelas pada saat kelas dimulai atau in class, dan setelah kelas dimulai atau out of class. Nah, sebelum kelas dimulai, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan untuk mengingat atau remembering dan mengerti atau understanding. Jadi, sebelum pembelajaran di kelas dimulai, peserta didik diharapkan untuk sudah mengerti dan mengingat materi yang telah mereka perhatikan atau pelajari di pembelajaran asinkron. Jadi kan ini materi telah di-share ke siswa-siswa semua, jadi mereka tinggal memahami materi tersebut. Nah, untuk pada saat kelas dimulai, peserta didik sudah mampu untuk applying atau mengaplikasikan dan analisis. Jadi mereka sudah bisa mengaplikasikan dan menganalisis materi yang telah mereka pelajari. Jadi mereka tinggal mengaplikasikan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, pada saat setelah pembelajaran dimulai atau setelah kelas dimulai, mereka akan melakukan evaluating atau evaluasi dan grading. Nah, adapun manfaat dari Flavored Classroom ini, yaitu yang pertama,
mengubah peran pengajar dan peserta didik. Di sini salah satu manfaat utama di metode flipped classroom adalah memberi peserta didik lebih banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Di luar kelas, peserta didik bisa mengulang kembali materi atau dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dapat menyerap ilmu. Mereka juga dapat mengulang materi yang belum mereka pahami. Oleh sebab itu, pembelajaran ini berpusat kepada siswa atau student centered learning. Selain itu, flipped classroom ini memungkinkan pengajar untuk mendedikasikan lebih banyak waktu di kelas untuk kegiatan yang lebih menarik dan interaktif atau proyek yang sifatnya lebih menekankan pada praktik. Jadi pendidik atau guru di pembelajaran kelas mereka tinggal melakukan praktik saja, karena kan peserta didik sudah melakukan atau menyaji materi di luar kelas. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk praktik di kelas, kegiatan proyek pengajar lebih banyak kesempatan untuk mengamati siswa mereka dalam memahami suatu materi serta mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan peserta didik atau kelemahan mereka. Pada metode flipped classroom, pengajar akan lebih fokus kepada peserta didik yang belum memahami atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik yang sudah memahami dengan baik materi tersebut, maka dia bisa membantu temannya yang belum memahami materi tersebut. Nah, atau peer tutoring. Jadi di sini mereka bisa saling membantu apabila masih ada teman-teman di antara mereka yang belum memahami materi yang diberikan. Jadi mereka bisa saling membantu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan dalam pembelajaran lebih tinggi. Pembelajaran yang lebih tinggi. Nah, peserta didik lebih banyak mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan belajar individu yang lebih efektif. Ketika menghadapi masalah dalam proses belajar, maka mereka harus mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut secara independen. Kemudian kemandirian ini dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik di kelas yang dapat berdampak positif kepada peserta didik pada tingkat keterlibatannya yang lebih tinggi atau higher level of engagement. Nah, setelah itu setelah manfaat dari flipped classroom, adapun kesulitan atau tantangan pada flipped classroom itu sendiri, di mana tantangannya yaitu yang pertama, ketika motivasi dan pengaturan diri atau self regulation peserta didik masih rendah. Nah, ketika terjadi suatu perubahan, tentu saja kita harus mengalami penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Peserta didik akan membutuhkan dukungan untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap konsep pembelajaran flipped classroom ini. Karena konsep ini memerlukan tingkat
motivasi dan pengaturan diri atau self regulation yang tinggi. Mereka yang sudah terbiasa dengan konsep pembelajaran konvensional ketika mereka berada di tingkat pendidikan sebelumnya akan mengalami sedikit hambatan atau kesulitan ketika menerapkan metode atau konsep private classroom ini. Kemudian tantangan yang kedua yaitu diperlukan adanya kemampuan mengelola waktu yang baik. Nah, ini yang paling rumit ya, karena pengajar dapat memberikan tips manajemen waktu untuk membantu peserta didik dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas prakelas. Nah, untuk memanajemen waktu ini yang paling susah untuk diterapkan atau dilakukan dalam metode flipped classroom ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan tenaga pengajar dengan teknologi. Ini juga salah satu tantangan yang sangat rumit karena peran teknologi dengan metode flipped classroom ini sangat besar, sehingga pengajar diharapkan mampu untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi dengan baik. Misalnya, mengelola kelas online di sistem manajemen pembelajaran, memberikan kuis online, memilih atau membuat materi pembelajaran yang menarik, sehingga pendidik atau pengajar diwajibkan untuk memahami betul bagaimana teknologi-teknologi sekarang yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, mungkin ini akhir dari penjelasan dari materi mind mapping saya. Thank you for the attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.